Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Nurul Jihad Pasakandang Balahilia Lubu Aluang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali puji serta syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita nan basamo. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat lainnya sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk datang ke surau kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Salat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita yang bergelarkan Al-Amin, yang bertitelkan Habibullah, akhir segala nabi dan imam segala rasul, yakninya Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa manusia dari zaman jahiliyah, dari zaman kegelapan kecil anak ini, dari zaman onta ke zaman Toyota, menyebut nama merek produk lah. Dari zaman dari zaman kegelapan pada zaman yang terang benderang seperti kita rasakan sampai saat ini. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita lanjutkan membaca kaji. Kini kita masuk di ayat 115 surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taf'alu min khairin falan yakfuruhu wallahu alimum bil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 115, Allah berfirman, "Wa ma taf'alu min khairin." Apa saja yang kamu kerjakan, apa saja kebaikan yang kamu lakukan, falai yakfuruhu, falai yukfaruh. Artinya adalah kebaikan yang kita kerjakan itu tidak akan pernah terhalang, tidak akan tertutup gedoh. Artinya pahalanya akan diterima, tidak ditiadakan ge pahala itu. Pokoknya segala kebaikan yang kita karajokan, kebaikan yang kita pabuat, semua balasannya, pahalanya tidak akan terhalangi, tidak akan tertutup. Justru kebaikan yang kita pabuat, yang kita karajokan, akan dapat dewa pahalwe, akan waktarimu balasan pahalo dari kebaikan yang kita pabuat. Artinya apa? Bahwasanya
kita yang melakukan kebaikan jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, merasa kebaikan yang kita lakukan itu sia-sia. Jangan sampai seperti itu. Yo kadang-kadang yo manusiawi lah. Ya, babuik kebaikan kadang-kadang kebaikan yang wak karajuan indak dihargai. Maraso indak mendapat balasan langsung, kecewa, kemudian putui aso ni lahilo banawa, hendak lo terima doa do lain lo balasan orang kawan. Ye susu di balik ye tubuh cek. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, indah akan terhalangi doh, indah akan tertutup doh. Akan wak tarimu kebaikannya. Nah dipulangnya piti awak do ye. Justru itu nangka menjadi tabungan di awak. Pandai orang lagi lah habis lo piti nawa utang tu pokok untuk membiayai bolak-balik mana lagi. Jadikan itu memang kaitannya dengan akad awak jo manusia. Muamalah awak. Jadi memang itu yang wak rasakan di dalam kehidupan. Ada semacam cercaan, celaan terhadap kebaikan awak yang wak lakukan ke orang lain. Seakan-akan ndak babaleh tapuak kau. Batapuak sebelah tangan atau istilah nan orang awak ko nan dibaca na undang ayah susu di balik je YouTube. Lahilok bana wak kai ndak adulo elok balehnya kawado. Kadang-kadang justru ciracu lo dapet awak ketikonya butang lunak gigi tapi akal do berbagai macam drama. Ketika inyolah dia ge utang, kamu bayar utang api nanti matiannya. Kemudian mahana ditutui ayo akhirnya balik. Tu kadang-kadang bakato-kato lah hati ko. Yo bana istilahnya ada semacam kekecewaan muncul. Patah di malah wak baik kenyo nyelai. Jangan. Kau kan dengan Allah Ta'ala. Jangan bahwa nilai kebaikan yang kamu lakukan itu justru tidak akan terhalang. Tapi kalau wak ikutkan dengan cercaan, celaan, bisa beko kebaikan nyawa karajuan itu menjadi rusak. Abi dia cakap utang Kalau cakap tu kira nyolah tanang lu tak dia nak cakap kan. Tu wala lah heboh lu lah malah dia mau minta lah. Ala jejuk lah. Kalau ayat sebelumnya tu kan memang terkait dengan umat yang istiqomah tadi. Betul. Jadi banyak ayat nyoko, banyak kaitan nyoko. Aduh, surah Al-Isra ayat 7. Di dalam surah Al-Isra ayat 7 itu mengatakan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kata Allah Ta'ala, jika kamu berbuat baik, jika kamu melakukan kebaikan, justru manfaat kebaikan itu adalah untuk dirimu. Ambil kebaikan secara global. Ketaatan awak, kepatuhan awak, kerajinan awak, kebaikan awak yang wak kerajuan untuk manfaat manusia, justru kebaikan itu dapatnya adalah untuk diri awak. Jangan pernah menyesali kebaikan yang kita lakukan. Bukan rugi yang kita dapatkan, malah yang kita dapatkan adalah keuntungan kebaikan itu sendiri. Untuk awak. Tidak untuk orang lain, tidak akan berkurang, justru untuk awak. Begitu sebaliknya, wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat jahat, berbuat menyakiti orang lain, justru dampaknya adalah
untuk diri awak lo, berisiko kawak. Selain nama nawak samai, itu nawak tuai. Kalau awak samai adalah kebaikan, maka untuk awak lo kebaikannya. Banyak kaitannya ya. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Itu kan dua kutub tuh. Kebaikan laha ma kasabat. Bagimu akan mendapatkan kebaikan dari apa yang kamu kerjakan. Jadi istilahnya nawak taimo kini iko bagian bersyukur wa pengalaman. Ambo punya pengalaman spiritual lah, punya pengalaman itu. Ana nawak dapian kini, ana nawak rasuan kini, dengan ketulusan nawak, dengan keikhlasan nawak, yo rasanya nawak terima kini itu adalah buah atau bisa jadi hasil kalau mencoba mereview. Wala wa alaiha maktasabat, kok terjadi sesuatu apa-apa kau coba lo renungkan. Kikiru kesalahan awak kerajuan. Apa akhirnya kan babalih lo kawak. Jadi jadi memang di psikologi awak memang berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Bebek baik walajan sampai warusak. Maka kata Allah Taala di dalam surah Al-Baqarah jo awak bahas, lawak kaji sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang beriman, jangan kamu batalkan, kamu rusak sedekahmu. Kok bicaranya adalah bicara sedekah, Pak. Kalau nan ayat sebentarku adalah bicara soal konsistensi awak berbuat baik. Konsistensi itu apa maksudnya? Jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Berbuat baiklah. Dalam kondisi apapun, tetap konsisten. Berikan yang terbaik. Kalau nan ayat la tubtilu sadaqatikum tu bil manni wal adza, maksudnya kalau awak bersedekah, kalau memberi sesuatu, jangan nilainya sampai dirusak dengan cercaan, celaan, menjadi batal, menjadi hapus. Sama diumpamakan seperti kasih ada teh batu. Kasih kau tadi adalah amal kebaikan awak tu tadi ya. Batu kau tadi tampe media. Datang aja hujan. Di timpo kasih kau tadi hilang, lah mencoroh ke bawahnya lah, ndak babakeh barang kau lah. Iko kan sebuah semacam peringatan lo kawa memang berbuat baik dan disertai dengan cercaan. Kalau dalam konteks realitasnya kan memang ndak mudah wak menuntut bah awak lah lo kenyua lawak sedekah wak kenyo istilahnya lawak kok pinjaman lah tadi soal muamalah. Kalau soal pinjaman kalau bahas jo di dalam Al-Quran surah Ali Imran, Al-Baqarah, di akhir-akhir surah Al-Baqarah. Kalau awak melakukan muamalah utang-utang harus ada saksi, harus ada juru tulis. Jadi ada konsekuensinya. Tak tulis barang kau ado akad pinjamnya itu saya tibunya itu lo pakai tak tulis lo. Idealnya harus tertulis supaya awak bisa istilahnya ada mediator yang menyelesaikan. Iko penyelesaian terkait dalam cekak awak telah berakhir tak tu je lain. Lah selesai jo cekak aja lain. Iyo tu tulisnya itu tulisnya. Iko ni nak bakaji masalah. Senyang itu tulis lo tu je. Yalah tu je. Kadang-kadang lah babu elok lo mangko berakhir tidak elok. Kan iko gua. Disiko dingian untuk berbuat baik tetaplah konsisten. Tetaplah istiqomah. Jangan pernah merasa rugi berbuat baik. Kan itu inti itu. Berbuat baik kok dalam konteks kajiannya lebih luas. Berbuat baik melakukan solat, apa contohnya? Solat-solat sunat, ibadah-ibadah khusus yang awak lakukan, teruslah istiqomah, teruslah konsisten, teruslah ada keberlanjutannya. Kalau contoh Rasul, Nabi Muhammad itu kan magiah makanan ke orang Yahudi butuh itu kan konsisten. Setiap saat, setiap waktu, pada jam yang sama, beliau berikan makanan. Kebaikan yang dilakukan oleh Rasul itu diteruskan oleh sahabatnya.
Kalau awak membaca sejarah atau takah tu Nabi Muhammad menolongnya ya. Disuruhan makanan kamuncungnya lebih kunyahan ya. Tinggal mululu aja orang buto Yahudi itu ya. Diciraco aja Nabi Muhammad. Dipakai aja Nabi Muhammad. Kata-kata itu menyakitkan Nabi. Tapi kan kebawaan, nilai apa lah ya, nilai ketauladan Nabi Muhammad sendiri. Wak baca tak aku tuntung bisa wak menirunya kan tak tu. Cubalah awak ditaliumpun telinga awak lo, kawak lo dia doknya awak dan diceraconya banget tidak. Angit telinga deh. Tapi Nabi Muhammad itulah kemuliaan akhlak beliau. Bila lah kata lo dewa tu ye. Awak sengini berbayak lo cerita banyak lahai lawe tu ada dah dua basoraan kau orang rami tu sini dia. Langsung posting ke Facebook. Istilahnya itu ada semacam kepuasan sosial yang ingin dipublikasikan ke orang banyak. Tapi kalau maknanya dakwah boleh. Tapi kan kecenderungan boleh kini tahun politik kan. Tu wallahu alam kan Tuhan yang tahunya tuan. Tapi yang pasti adalah jangan pernah berhenti berbuat baik. Beko adolo kecil orang sianunya berbaik inyo anu itu kadang-kadang kan sakit hati dia tu. Lah jalewa ikhlas, lawak tulus. Inyo anunya tu pencitraannya tu anunya. Jangan berhenti gara-gara itu. Tuduhan orang yang seperti itu pun nak membuat mana Allah baik-baik awak kecilnya lah awak pencitraan ke. Di kecilnya kok bantilah tu jangan. Itulah. Nyo dulu orang muka tembok tu ado juga. Ado. Jelah kecil awak deh. Nananya memang hebat dah masih pakai ya. Tapi nan telinga-telinga nan tipih kau. Mungkin nak muka tembok do agak capek jangan langsung capek banu hati awak deh. Kasadonya tu ada je positif ni. Setidaknya bisa koreksi untuk diri awak. Tapi orang kan banyak disebut orang awam. Ada nambah si pakak, ada atigo basi mah. Ada basi pakak, basi badak, basi bana. Hebat lo orang tu nanti kata tu. Tahan deh. Ada kampe Ada nak kampe Tigo ya nak basi pakak. Basi badak, basi bana. Yo, pokoknya awak jangan sampai tak katu lah orang nak basi pakak, basi badak tu khatam Allah tu. Tanang lah basi je saja. Nak do je pengaruh Dia awak sensitif tu penting. Mengecek je orang kanu ko agak nu awak setidaknya awak ambil positif untuk mengoreksi diri awak. Lah, jadi kan banyak tu penjelasannya. Kalau untuk berbahaya, yakinkanlah kebaikan awak karajuan itu tidak akan sia-sia, tidak akan hilang, tidak akan tertutup, tidak akan terhalangi, tidak akan berserak-serak gitu. Semuanya tercatat. Semuanya akan diberikan balasan. Artinya terkait dengan ayat itu bahwa ada dua hal. Yang pertama adalah soal keadilan, yang kedua adalah soal pembalasan. Betapa Allah itu maha adil. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat kebaikan walaupun sekecil zarah, semuanya dilihat Allah dan akan diberikan balasan. Betapa adilnya Allah. Lalu kemudian kebaikan yang kita lakukan itu kan kita terima balasan kebaikannya. Ndak ada nan sio-sio, ndak ada nan hilang, ndak ada nan luput. Awak kalau manusia kan bisa luput catatannya. Indak tak catat, indak tak tulis. Tapi jaminan Allah Subhanahu wa taala bahwa kebaikan yang kita karajuan ndak ada ge hilang doh. Ndak akan ada nan luput doh, semuanya akan tercatat. Semuanya akan dibalas. Walaupun kecil, sekecil zarah kebaikan yang kita kerjakan, you akan wak terima kebaikan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu sebaliknya.
Kalau namburuk-buruk nawak karajuan itu nawak samai yo kawak tuai pulu nanti akan babalik lo kadiri awak. Mengkue ayat surah Al-Isra ayat 7 tadi itu penting lo untuk kita renungkan. Ndak sio-sio ge dan untuk orang lain ge dok. Jangan marah solapeh je. Oh nak do nuai kawak do nak do dampak kawak do dijamin Allah Taala. In ahsantum li anfusikum. Ada kata-kata in syartiyah. Syaratnya jika kamu berbuat baik, kamu akan mendapatkan hasil kebaikan itu untuk dirimu. Artinya apa tuh? Bahwa hasil yang wak dapatkan itu adalah dari proses kebaikan wak karajuan. Sesuatu yang baik akan wak terima puluh hasil kebaikan itu. Memang kalau memaknai kata-kata dari ayat Al-Quran itu luar biasa pendalaman, renungannya, maknanya mendalam, tinggal membuat rasui kawale. Kalau sikuri kecikan Allah, wa ma taf'alu min khairin fala yukfaru. Apa kebaikan yang kita karajuan, kita pabuek, tidak akan ada yang menghalangi. Tidak akan ada yang mambek pahalwe. Akan dapet waktaimu balasannya, hasilnya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi mencelek contoh kanan sudah, mencelek tuah kanan manang, dalam aspek keseharian awak renungkannya lah. Awak ambil etibar dalam wujud bersyukur awak. Tanpa diduga, tanpa ambo memang bersyukur. Contoh dapat kesempatan, diberikan kesempatan bertugas di tanah suci, itu kan luar biasa nikmat yang Allah berikan. Tentu pertanyaannya, ikoko hasil dari apa? Mungkin hasil pengabdian, karajon awak karajon salmoko memang kan dinilai. Nah, jadi Allah yang maha tahu. Tapi yang penting itu adalah mensyukuri semua yang Allah berikan. Kalau seandainya terjadi sesuatu kawak, terjadi ikolah, musibah ikolah, terenunglah dewa. Bisa jadi kau teguran, bisa jadi kau peringatan, bisa jadi kau pembelajaran. Kamu offset, akulah terlewati, melampaui batas, melakukannya, ditegur, diingat supaya dikanal diri beliau. Jadi mengkonyo teruslah kita menyemai kebaikan dalam bentuk apapun, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Jangan pernah ditunda melakukan kebaikan. Kan ada lagu itu, ada lagu gambusnya, lagu kasidah itu. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Itulah lamu lagu itu mah. Sebenarnya itu kan makna terjemahan dari nilai-nilai ajaran agama. Lah, jadi jangan pernah berhenti dan jangan pernah menunda. Jangan pernah putus asa merasa seakan-akan kebaikan awak karajuan itu tidak menghasilkan kebaikan. Yakinlah itu. Walaupun dalam interaksi bersama manusia itu ada pengalaman gagal lah namanya, kemudian pergaulan lah dake lo mengko kaya wah kan itu orang wak mah lah menolong lo awak mengko kabaca kak sudahnya kan itu endingnya kan tak tuleh. Makanya solusi-solusi lah pinteh lah ada masalah muamalah tu diatur di dalam Islam. Malai. Wallahu alimun bil muttaqin. Ingat, Allah itu maha mengetahui dengan orang-orang yang bertakwa. Jadi di antara nawak karajuan ko yang wak pabuwe, kualitas iman awak, ketakwaan awak itu diketahui di Allah Ta'ala. Jadi kalau ko level ko berukah, ko makam berukah. Status awak, posisi awak, derajat awak itu diketahui di Allah Ta'ala.
Masih wa tambah celekna. Lanjutan di ayat 100 yang namale, innal ladzina kafaru la tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Dikatakan Allah. Iko lanjutannya adalah orang-orang yang kafir. Sesungguhnya orang-orang yang kafir lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Harta mereka, anak-anak mereka tidak akan bisa menolak dalam bentuk apapun dari azab Allah. Tadi dikunci bahwa Allah mengetahui semua yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu selalu dia berbuat baik, karena meyakini kebaikan mereka tidak akan pernah terhalang. Pahala kebaikan yang mereka lakukan itu akan diterimanya. Lalu di ayat 100 yang balik disebutkan Allah, orang-orang yang kafir walaupun dia punya harta yang banyak, kemudian punya anak yang banyak, kepemilikan harta, kemudian punya anak yang banyak, itu tidak akan bisa menutup atau menghambat atau menolak azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelek, kebaikan itu harus ada didasarkan dengan iman, baru itu masuk kategori amal yang soleh. Berbuat baik dalam konteks kemanusiaan. Karena harus dimulai dengan iman dulu. Yang akan konteksnya itu alladzina amanu wa amilus solihat. Yang masuk kategori amal yang soleh itu yang didasari dengan iman. Bahwa mereka berbuat baik, iya. Tetapi kedudukan soal iman. Jadi kan bicara soal kafaru itu kan kebalikannya adalah iman. Alladzina amanu. Alladzina kafaru dengan alladzina amanu. Nah, mereka yang kafir itu kan tertutup atau terbatasi atau terhalangi karena ingkarnya mereka soal imannya. Di dalam surat Hud ayat 15 ini namanya kan kalau 15 itu kan mengatakan orang kalau mencari dunia ini akan diberikan dunia gitu. Akan dijadikan kekayaan apa yang dicocokkan untuk kayun. Iya. Di ayat 16 itu kan mengatakan orang di dunia itu tidak akan mendapatkan surga. Dia akan masuk ke dalam neraka. Jadi itu Allah yang mengatakan. Bukan itu. Jadi memang sudah ada penjelasan itu bahwa kemudian bagi orang yang memiliki harta menumpuk itu kan namanya istidraj, nyokap ya. Indah beriman bahwa kok kayu kan ada pertanyaan itu kan. Itu namanya istidraj. Nah, pertanyaan tadi, Mbak Mangkwe, posisinya kebaikan yang mereka kerjakan? Kebaikan dalam konteks kemanusiaan sama seperti sifat kemanusiawian, bahwa orang beriman maupun orang kafir konteks kemanusiaannya kok tak jatuh orang di labuah. Kira-kira dalam konteks kemanusiaannya, Mbak, tolong ini tuh sama-sama menolong, ada kebaikan konteks kemanusiaan itu tadi. Nah, tapi kalau bicara sorga dan neraka, bicara sorga itu kan bicara soal iman. Iman yang menjadi kuncinya itu tadi. Kan pembahasan awak kapatang bicara soal diantara orang ahli kitab itu, mereka adalah orang yang istiqomah. Salah satunya adalah yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Duduk pembatasnya itu adalah di posisi iman itu. Maka ada di dudukan pertama rukun imannya. Lalu dari itu rukun Islam. Lalu kemudian ihsan. Nggak boleh parsial. Oh beriman, yo beriman. Islamnya yo ke Islam. Tapi yang ihsannya kadang-kadang dojo yang membedakan. Ihsan cara memandang, cara memahami dan cara mengamalkan
dalam konteks kehidupan, termasuk kehidupan sosial kemasyarakatan. Nah, di situ disebutkan orang yang kafir yang tertutup, artinya yang tertutup hati mereka terkait dengan bertauhid kepada Allah, walaupun mereka punya harta yang banyak, walaupun mereka punya anak. Jadi ikut penyebutan anak dan haratuko karena memang disebutkan di dalam tafsir. Kenapa disebutkan secara khusus? Aduh anak, aduh haratu. Kan banyak sekali ayat. Kalau di surah Al-Munafikun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Orang beriman, jangan anak-anakmu, hartamu membuat kamu lalai dengan Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa mengaraju demikian, makanya merugi. Kalau di siku disabuian, orang-orang kafir meskipun mereka punya harta yang banyak melimpah, punya anak yang banyak, tetapi semua itu tidak akan berarti apa-apa dan tidak akan berguna dan tidak akan mampu menolak azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka kafir punya konsekuensi dapat azab. Lalu kemudian ba'a mengkoba sabui bana ana duo kota didek karena memang dijelaskan kecenderungan manusia salamoko membanggaan ana duo ko ketika di dunia. Aba masalah aja sisia contohnya jopiti selesai ya dong. Dia ameh kameh. Oh masalah jopo di pangganan anak bos yang nu komah tetepone. Eko walaupun punya piti banyak melimpah-limpah, nanti ketika nyokapin aduh itu bisa menolak azab Allah. Kan sogok mereka. Nggak ada bisa cerita-cerita sogok mereka dah. Oh banyak anak oh kukue ibu bapangke tidak akan memberikan dampak apa-apa. Jangan bisa dibawaan gaya-gaya di dunia. Gaya-gaya di dunia kan sangat doa kan selesai. Aja piti selesai doa. Salam ste. Akhirnya dalam salam kau bisi selesai. Atau panggaan anak bapangke telepon, ayo aduh tolong tuh nomor tuh mah. Selesai. Salam moko kan itu aja Mbak. Tapi soal masalah akibat dari dia tidak beriman tidak akan bisa terselesaikan ketika dia tidak beriman dengan harta dan anak. Nggak bisa selesai nego-nego dong. Nggak bisa kompromi, nggak bisa nego-nego. Nggak bisa ditawar-tawar. Di dunia kau masih dah do kusik ni nak selesai, dah do karuh ni nak kajan ni. Kau awak semua awak itu adalah Tuhan lah selesai. Turan ni nak berpitih bah, orang nak punya anak berpangkek bah. Itulah manusia di kehidupan di dunia. Karena itu yang diagung-agungkan saja dulu itu nak dibangga-banggakan. Kepemilikan anak. Contohnya, tapi kan ada pembahasan soal kebahagiaan pertama. Ternyata kalau di daerah-daerah tertentu justru kebahagiaannya tuh kalau punya anak laki-laki atau mau bahagia. Nggak boleh lah pokoknya kalau ada punya anak laki-laki lah itu puncak kebahagiaannya itu. Karena kalau di Dewa bersebut itulah pembangkit batang tarandam. Kan ada semacam simbol-simbol kebanggaan. Kalau dibaca-baca kaji wa'lamu annama amwalukum wa annama amwalukum wa auladukum fitnah. Tolong ingat hati-hati ketahuilah anak dan harta bisa menjadi fitnah. Bisa mencelakakan awak. Tetapi anak dan harta itu akan bisa menghadirkan kebaikan yang luar biasa bagi awak. Tapi anak-anak yang soleh didoakan awak bisa berbuat baik. Kemudian punya harta bisa awak berbagi, bisa berbuat baik. Justru bisa pula menghadirkan kebaikan. Tergantung dewanya lah, tergantung dewa. Awak punya harta, awak punya anak, bisa tak awak mendidik anak awak ke arah lebih baik. Awak punya harta, bisa tak awak memanfaatkan awak penggunaan untuk kebaikan. Justru bisa bernilai kebaikan yang berlipat ganda. Kalau seandainya bisa awak mengarahkannya untuk kebaikan. Tapi banyak sekali ayat yang menjelaskan
itu akan bisa dari awalnya nikmat akan bisa berakhir menjadi laknat. Nah, dia gara-gara anak tidak pandai mendidik anak, kasudahnya apa yang terjadi? Anak tu nak membawa nanti masuk ke neraka. Awak lah tandang-tandang, tindak-tindak, awak bahagia, awak duduk-dua. Jadi mak, lama-lama sedang nak bawa aja. Ada kan orang nak mendidik diseret elok. Mangko dikatakan kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Tolong jago dirimu, jago lo keturunan-keturunanmu, anak-anakmu. Baliaru jangan sampai terjerumus masuk ke dalam neraka. Nah, jadi bangkonya disebutkan Allah, kok kan penegasan gua. Nah, dan dijelaskan pula di dalam tafsir. Kenapa bahasa bibana soal harta dan anak ikut dua variabel atau dua unsur yang selama ko manusia menggantungkan penyelesaian persoalannya dengan kadua juga tadi. Soal jepiti, selesai jepiti. Kau jual nak, nak pangkit, nak selesai itu je. Itu kecenderungan yang selama ko tadi. Jadi ada sabuyan saja dulu. Ikut instrumen dan dipaguduan dari manusia, dimanfaatkan dari manusia itu. Wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Mereka model-model seperti itu adalah ahlinya neraka, penduduknya neraka, penghuninya neraka. Hum fiha khalidun, kekal di dalamnya. Pertama, syarat ilmu balik itu adalah menceritakan bahwa teruslah konsisten, teruslah berbuat baik. Jangan pernah merasa kebaikan yang kamu lakukan itu terkesan sia-sia. Pahalanya akan tetap kamu dapatkan. Tidak ada yang menghalangi jika kamu berbuat baik dengan cara yang baik. Lalu kemudian hartamu, anak-anakmu itu tidak akan bisa menolongmu dari siksaan api neraka jika kamu tidak beriman. Justru ketika kita beriman, nilai iman akan menggerakkan berbuat baik. Anak diajarkan menjadi orang baik, kemudian harta didapatkan dengan cara yang baik, kemudian dibagikan, dipergunakan untuk kebaikan juga dengan cara yang baik. Itulah yang akan menjadi nilai, dan itulah yang akan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita hidup di dunia dan menjadi bekal kita di akhirat. Karena yang kita lakukan semasa di dunia itu adalah investasi, itu adalah bekal untuk menjalani kehidupan yang abadi, yaitunya kehidupan di akhirat. Karena di akhirat itu tidak akan berakhir, semuanya akan abadi selama-lamanya. Lah itulah tausiah singkat kita pagi kini. Mari kita terus merenung, tetap melakukan kebaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.